Ya, selamat siang. Ya, kita lanjutin eh, materinya untuk praktikum hari ini ya. Jadi, eh, oh iya, sebelumnya saya lupa itu ya ngasih itu apa di LMS untuk pengumpulan laporannya ya. Tadi barusan saya bikin, jadi bisa kalian upload ya, yang untuk yang minggu lalu. Nah, kemudian eh, kemarin kan barusan anu ya ada pengumuman dari apa namanya? Rektorat ya kalau sudah bisa mulai luring lagi. Jadi kita mulai luringnya itu nanti setelah Lebaran ya. Jadi minggu depan kan libur ya seminggu. Nah baru berarti 2 minggu dari sekarang ya kita nanti eh, praktikumnya langsung di lab ya, di lab A gitu. Ya dulu cuman sempat terlaksana 2 pertemuan ya. Habis itu kan karena kasusnya COVID naik ya, jadi sampai sekarang online. Nah, terus barusan ya beberapa hari yang lalu kayaknya ada pengumuman ya, saya baru lihat kalau ternyata sudah boleh lagi ya, ya sudah. Sebenarnya hari ini minggu ini sudah boleh, cuman karena kemepetan ya, saya belum persiapan juga ngecekin labnya lagi gitu. Jadi ya minggu depan aja lah, 2 minggu lagi ya gitu. Besok mungkin kalau kalau nggak besok ya besoknya saya ke kampus ya buat ngecekin dulu ya gitu karena saya belum persiapkan. Karena takutnya kayak pas yang dulu pertemuan pertama tuh saya bingung ya makainya alatnya, setupnya gitu loh. Nah, terus kemarin kayaknya sempat berubah ya settingannya. Nanti saya harus coba dulu soalnya gitu. Karena kan anu ya, kita tetap hybrid ya, jadi nanti tetap ada yang online ya, tapi sebagian di kelas langsung gitu. Tapi kalau saya saranin sih kalau misalnya kalian ada di Jogja, lebih baik kalian langsung aja karena saya ngajarnya juga lebih enak kalau apa langsung di kelas gitu. Oke, ya kita lanjutin. Jadi hari ini materinya adalah tentang ini priority queue ya. Eh, jadi kalau di sini kan anu ya, ini lanjutan dari yang kemarin ya queue ya. Cuman sebenarnya secara prinsip sama ya, priority queue sama queue. Cuman ada tingkat prioritas ya. Ada tingkat prioritasnya. Jadi kalau queue biasa kan yang diambil selalu yang paling depan. Nah, kalau priority queue yang diambil adalah yang prioritasnya paling tinggi duluan ya itu belum tentu dia posisinya paling depan ya. Nah, jadi datanya tuh minimal ada 2 value ya, yang pertama adalah nilai datanya sendiri, yang kedua adalah tingkat prioritasnya gitu. Jadi implementasinya harus pakai node ya, node gitu. Habis itu nanti mau pakai list atau pakai link list bebas ya. Nah, cuman gini, ini kan priority queue kan ada 2 macam ya. Ada sorted sama unsorted ya. Jenisnya ada 2. Nah, masing-masing bisa diimplementasikan pakai list maupun pakai linked list ya. Ini bisa pakai list sama linked list. Ini juga bisa ya. Ya kalau ini ada tambahannya, cuman kita nggak bahas yang binary heap ya. Nah, cuman di kelas teori saya sudah jelasin bahwa kalau priority queue baik yang sorted maupun unsorted itu kalau pakai list itu hasilnya kurang bukan hasilnya, tapi eh, kompleksitas waktunya itu kurang bagus ya gitu karena butuh proses pergeseran ya, ada geser-geser gitu, pergeseran data. Nah itu yang repot ya, jadi disarankan sih pakai link list. Nah makanya di praktikum ini itu implementasinya hanya dijelasin satu doang, yaitu pakai link list ya, nggak ada yang pakai list biasa karena nggak efisien gitu. Jadi kalau pakai pakai list biasa sebetulnya kan kebalikannya ini ya. Ini kan pakai link list nih kompleksitasnya. Jadi nambah datanya itu konstan. Sorry. Ini nambah datanya konstan ya. Kalau yang unsorted ya. Cuman ngapus sama ngambilnya n semua ya. Kalau yang apa sorted itu kan kebalikannya. Tapi itu kalau pakai link list ya. Tapi kalau pakai list biasa itu n semua ya. Jadinya jelek ya gitu. Nah, maka di sini eh, hanya pakai link list doang ya. Karena yang bagus pakai link list gitu, baik yang sorted maupun yang unsorted ya. Ini ada 2 kan, sorted sama unsorted ya, ada 2 gitu. Oke, ya mungkin kita langsung praktekin aja ya.
Eh, jadi yang pertama pakai apa dulu nih? Unsorted ya. Kalau pakai unsorted itu gampang ya. Saya bisa copy code yang kemarin aja biar cepat ya. Kemarin itu pertemuan 8 Q ya. Saya copy ke sini, terus saya buka baru, saya simpan. Ini pertemuan 9 ya. Eh, kok di sini sih? Oh, nggak bisa. Ini 09. Priority. Oke. Nah, ini kan ada yang queue kemarin ya. Saya copy aja. Nah, yang ini untuk yang link listnya ya. Karena code-nya sebenarnya sebagian besar itu mirip ya. Kita hanya ubah beberapa bagian aja ya. Ini ya, code-nya dasarnya seperti ini. Nah, catatannya adalah yang ini apa nih? Oh, ini kan yang kemarin pakai restack ya. Oke, yang pertama adalah kita harus nambahin nilai prioritas ya. Jadi node-nya itu kan nggak hanya isinya value doang, tapi ada priority ya. Jadi di sini saya tambahin priority ya. Nah, kayak gini gitu. Terus ini link list queue-nya. Mungkin saya ganti ini tadi apa sih? Unsorted ya. Oh ya, unsorted. Oke. Unsorted panjang ya jadi namanya ya. Nggak apa-apa lah. Unsorted priority queue ya. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini yang harus diperbaiki adalah beberapa proses itu di ini. Nah, pas NQ itu kan node-nya ini kan hanya ngirimin value sama next-nya ini ya. Priority-nya belum. Nah, ini kita harus tambahin ya. Ini priority-nya berapa? Nah, ini harus kita copy ke sini ya, gitu. Itu waktu NQ terus ini nggak usah deh. Ya, cuman ini aja sih waktu nambah data kan harus nambahin priority ya. Awalnya kan nggak ada. Nah, itu yang tahap pertama ya. Nah, ini kan tadi kan anu ya unsorted ya. Jadi kalau yang namanya unsorted itu berarti kan ketika kita nambah data itu sama kayak queue biasa. Jadi yang fungsi enqueue ini nggak usah di apa-apain ya, biarin aja seperti ini. Gitu. Nah, yang jadi problem adalah yang DQ ya. Jadi waktu kita ngambil data, kita harus ngambil data dengan prioritas yang tertinggi ya. Prioritas tertinggi itu adalah data dengan angka paling kecil. Prioritasnya angkanya paling kecil ya. Jadi kalau ada data angkanya 1 sama 5 yang diambil yang satu gitu. Prioritinya ya, yang prioritinya bukan yang value-nya ya. Prioritinya yang angkanya paling kecil. Itu. Nah, berarti kan di sini harus diganti ya. Nah, ini kan kemarin kan awalnya anu ya, DQ itu kan ngambil data yang paling depan. Jadi kita ngambil head-nya ya, head-nya kita ambil value-nya kan gitu, ya kan. Nah, ini kalau sekarang yang diambil bukan value head-nya, tapi ya value dengan yang priority-nya paling gede, gitu. Nah, ini berarti harus kita ubah sedikit ya. Ini nggak bisa langsung begini, kita butuh yang namanya looping ya pasti ya. Gitu. Nah, ini mungkin kita tambahin aja, saya tambahin di sini priority ya. Variabel priority itu ngambil dari priority punyanya head ya. Nah, gini kan. Kok values ini priority. Nah, kan gini. Pertama-tama. Jadi saya hanya modifikasi dari yang kemarin ya. Gitu. Nah, kalau misalnya head-nya itu isinya datanya hanya satu, ya udah balikin aja head-nya kan gitu. Tapi kalau datanya lebih dari satu, nah ini yang harus kita modifikasi ya. Di sini kita butuh yang namanya looping ya. Uh, while
sebentar, kita butuh yang namanya variabel bantu dulu. Bantu sama dengan self.head ya. Nah, terus looping ya selama bantu itu eh, bantu tidak sama dengan none ya. Berarti kita bisa geser bantu ya. Bantu dot next ya. Nah, selama digeser ngapain? Nah, kita cek ya. Kalau misalnya si bantu ini ya, si bantu ini nilai priority-nya itu lebih kecil daripada priority-nya yang ini ya, yang kita simpen ini gitu. Nah, maka kita update ya. Priority yang baru itu diisi dengan priority-nya si eh, bantu ya. Value juga sama. Value-nya yang ini kan awalnya value-nya punya head ya. Tapi karena ketemu priority-nya ada yang lebih kecil, nah value-nya kita perbarui juga. Pakai value-nya si bantu ya. Gitu. Nah, nanti dengan cara pengecekan seperti ini maka kita akan dapat nilai priority yang terkecil ya. Gitu. Dari semua data. Nah, kalau sudah itu berarti datanya oh sorry eh, ini juga sama nih hapusnya saya pindah ke bantu ya. Yang mau dihapus itu kan bukan lagi data yang paling depan ini kan hapus ini kan inisialisasinya kan dari headnya ya. Nah, waktu ini nemu data dengan priority yang lebih kecil, nah hapusnya juga harus diupdate. Ya, hapus sama dengan bantu. Gitu. Ya. Nah, kayaknya cuman kayak gini doang sih. Ya. Oh, termasuk yang ini ya, front ya kalau sekarang kan bukan lagi namanya bukan front ya kali ya, tapi tadi apa ya? Nama fungsinya tadi kalau nggak salah pick ya. Jadi data dengan priority tertinggi gitu. Nah, ini juga sama sih, ini harus apa namanya? Ini bisa ngopi dari sini ya. Ini tinggal copy aja dari sini ya. Sebenarnya ini sama persis kok dengan yang ini ya. DQ sama pick ini sama, cuman bedanya datanya nggak dihapus ya. Loh, kok malah jadi berantakan? Ini indentasinya jadi kacau. Ini jeleknya apa? Pakai Python tuh indentasinya nih ya. Bentar, kayaknya tadi saya salah salah ngopi kali ya. Mungkin gini aja deh. Saya copy satu fungsi aja ya. Kalau ngopinya nggak pas tuh, nah gini. Ini tinggal sip. Saya ganti fungsinya namanya pick. Nah, ini tinggal diganti aja ya. Ini kan kalau pick itu hanya ngambil doang, apa ngecek doang data dengan prioritas tertinggi tapi nggak dihapus ya. Berarti ini yang hapusnya saya hilangin ya. Ini juga hapusnya saya hilangin. Ini juga saya hilangin. Nah, ini juga saya hilangin. Dah kayak gini aja. Gitu. Nah, kemudian waktu ngeprint di sini itu kita nggak hanya ngeprint apa namanya, nggak hanya ngeprint value-nya, tapi kita ngeprint ininya juga apa namanya priority-nya biar kelihatan ya. Sebentar. Ini berarti saya apa namanya saya tambahin di sini helper dot priority gitu. Oke. Sebentar ini tapi kalau kayak gini ini mungkin saya gabung aja deh. Nah,
kayak gini. Kalau pakai koma tuh nanti ada ininya ya, ada spasinya ya. Jadi antara variabel pertama sama kedua tuh pakai spasi. Ya, saya nggak pengen pakai spasi, tapi saya pisahin pakai tanda strip. Ya, saya plus aja gini. Ya, oke. Nah ini kayaknya sih sudah ya. Oke, nah kita coba ya. Priority ini diinisialisasi pakai ini. Ya, unsorted priority queue. Panjang banget namanya. Ini terus saya NQ, saya tambahin pakai nama orang aja ya misalnya ya. Namanya Agus, priority-nya 3 ya. Saya acak aja alfabetnya. Ini kan saya urut alfabet biasanya ya, tapi saya eh, acak aja. Ini 3, terus ini 1, ini 2, ini 1, ini berapa ya? 3 lagi. Gitu. Nah, seperti ini ya. Terus nanti kalau misalnya kita print ya, ini tadi unsorted ya. Kalau unsorted sih harusnya ya urutannya sesuai dengan urutan ini ya. Agus, Eko, Chandra, Bambang, Dodi ya. Harusnya gitu. Ya, kita coba jalanin. Wah, ada error apa ini? Can only concatenate. Oh, ini kan tadi anu ya. Value ini string, tapi helpernya ini eh, apa namanya? Integer. Jadi nggak bisa. Jadi harus kita eh, convert dulu ya ke string. Ya, jadi saya pakai fungsi str. Oke, saya jalanin lagi. Nah ini urutannya sesuai dengan ini ya. Jadi pertama Agus ya, priority-nya 3, terus Eko, ya, Chandra, Bambang, Dodi ya. Oke, karena memang yang fungsi NQ-nya memang sama persis kayak yang Q biasa ya. Saya nggak ubah-ubah di sini. Nah sekarang ketika kita DQ ya, ketika saya DQ 3 kali ya misalnya. Nah, kalau kita lihat di sini prioritas yang 3 yang tertinggi adalah Eko, ya, Chandra sama Bambang, ya. Oh, mungkin kita print sebelum sama sesudah aja ya, biar kelihatan bedanya, ya. Gitu. Jadi nanti yang harusnya hilang adalah Eko pertama, terus yang kedua adalah Bambang, yang ketiga adalah Chandra. Jadi nanti sisanya hanya Agus sama Dodi aja, ya. Kita coba apakah eh, berhasil. Sebentar, ini, oh kayaknya ini anu deh. Sebentar, ini saya ada yang salah ya. Eh, ini ngapusnya nggak bisa kayak gini karena kita ngapus di tengah ya. Saya baru ingat ya. Ini kayaknya bakal panjang nih, sorry. Hmm, kalau ini nanti harusnya kacau nih. Kita coba dulu aja ya. Ya ini ya. Jadinya kan datanya kacau nih. Tetap tetap ada gitu loh. Tetap ada meskipun kita DQ 3 kali ya. Datanya nggak berkurang karena eh, apa namanya? Ya saya memang del hapus tapi masih ada apa namanya? Pointer yang ngeling ke sana ya. Iya, saya baru ingat ini kan hapusnya di tengah ya. Jadi nggak bisa sesimpel ini ya. Ntar kayaknya tuh ada 3 case deh di sini. Eh, Nah ini panjang banget ya. Saya baru ingat. Oke, jadi ada kondisi di mana kalau yang dihapus itu di head, di tail, atau di tengah ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Gitu. Nah ini kan kita udah dapat ini ya, udah dapat data yang mau dihapus ya. Sebentar, berarti eh, ini nggak usah saya giniin deh. Ini gini aja. Itu terus, nah ini baru dilakukan pengecekan ya. If ya, saya lupa nambahin ininya.
kalau hapus itu posisinya ada di head, ya kan hapus tuh jadi gini. Kalau yang namanya linked list itu kan kalau kita ngapus headnya sama kalau kita ngapus yang di tengah sama kalau kita ngapus di belakang itu perlakuannya beda, ya. Nah itu yang saya lupa tadi tambahin, ya gitu. Nah ini kita cek dulu yang dihapus itu headnya bukan, ya. Kalau ngapus head itu malah gampang, ya. Jadi apa namanya headnya tinggal kita geser, ya. Head sama dengan head dot next, ya. Terus apa namanya? Ya tinggal dihapus gitu. Kayaknya gitu doang sih. Ya kan? Head sama dengan head dot next terus del hapus. Nah, ini del hapusnya saya taruh di bawah tapi gitu. Itu yang pertama. Nah, berikutnya adalah kalau yang dihapus adalah tail, ya. Tail sama tengah itu caranya sama, ya. Jadi tail itu kan yang paling belakang. Tapi intinya kita harus ini taruh sebuah pointer di posisi sebelumnya gitu. Nah, jadi kita harus lakukan looping dulu, ya. Makanya di sini ada looping, ya, sama ada ini pointernya, ya. Nah, ini harus kita copy lagi, ya. Kita copy lagi di sini. Cuman di sini apa namanya? Tuh, ini indentasinya lagi, ya. Oke. Jadi kan bantunya ini kan kita set di bagian head, ya. Nah, terus kita akan berhenti ketika ini bantu dot next itu sama dengan data yang mau dihapus, ya. Gitu. Nah, ini jadi kalau data di apa pointer bantu itu next-nya adalah data yang mau dihapus baru kita berhenti. Tapi kalau enggak kita next next terus. Jadi kita ambil posisi di posisi sebelum data yang mau dihapus, ya. Ceritanya gitu. Ntar ini indentasinya kacau nih. Oke. Nah, jadi kalau udah dapat, jadi bantu ini kan posisinya adalah di posisi data yang mau sebelum dihapus kan. Jadi misalnya saya punya data, saya gambarin di sini. A, B, C, D, E. Ternyata ketemu data dengan prioritas tertinggi itu adalah C, ya. Nah, maka kan ini nanti C dihapus, ya. Terus B disambung ke D gitu kan. Nah, maka posisi bantu itu ada di sini, ya, di bagian B. Jadi kan ini yang mau dihapus kan C. Nah, bantu itu ada di sini, di posisinya B. Gitu. Itu tujuan dari looping yang ini itu adalah menempatkan ini posisi bantu itu sebelum data yang mau dihapus, ya. Jadi bantu.next tidak sama dengan hapus tuh. Jadi kalau sudah ketemu bantu.next-nya itu adalah hapus, ya dia berhenti. Gitu. Supaya kita bisa nyambung dari sini ke sini. Gitu. Nah, terus langkah berikutnya gimana? Ya kita sambungin aja bantu dot apa namanya? Next itu sama dengan hapus dot next, ya. Gitu. Jadi dari B itu kita sambung ke D, ya, bukan ke C tapi ke D karena C-nya mau dihapus, ya. Gitu. Nah, terus tambahan berikutnya apa? Oh iya, ini just in case kalau misalnya ternyata data yang mau dihapus itu adalah ini data detailnya, ya. Maka kita kan posisinya kan di sini di D, ya, terus E-nya kan dihapus. Nah, tail-nya kan hilang berarti kan. Nah, tail-nya harus kita mundurin. Kan gitu. Nah, itu untuk memastikan supaya apa namanya tail-nya selalu berada di belakang, ya itu tambahin satu looping lagi, ya. Cara paling gampang sih ini. Gitu. Jadi untuk memastikan tail-nya selalu di posisi yang paling akhir, ya. Jadi pakai looping, ya, buat naruh tail-nya. Gitu. Tapi kalau enggak sih bisa juga pakai ini, apa namanya, dicek pakai if biasa aja, ya. Kalau misalnya eh, apa namanya data yang mau dihapus itu adalah tail, ya, misalnya, ya, ternyata data yang mau dihapus adalah tail. Nah, maka tailnya kan kita mundurin, ya, tailnya kita mundurin ke posisinya si bantu, gitu. Ini juga kayaknya sih ini juga nggak apa-apa sih daripada pakai looping, ya.
Ya, kita coba aja. Ya. Nah, kalau tadi kan nggak kehapus ya datanya ya. Nah, sekarang harusnya kehapus. Oh ya, ini sorry. Ini yang ini juga sama caranya yang pick ya. Bentar. Oh, yang pick nggak perlu karena kita nggak perlu ngapus data ya. Jadi yang untuk yang pick itu tetap pakai cara yang tadi ya. Cukup nyari yang data dengan prioritas terendah, terus ya udah di print aja gitu. Jadi yang pick nggak usah diubah. Kalau yang ini kan karena kita pakai ngapus jadinya agak repot ya. Ya, kita coba jalanin. Nah, ini ya hasilnya ya. Jadi ketika di DQ sebanyak 3 kali, ya, mungkin ini saya print aja ya. Yang di DQ itu siapa gitu, biar kelihatan. Nah ini, loh, kok aku semua? Sebentar. Oh iya, ini nih apa? Ini soalnya hapusnya nih, ini di setnya tuh anu ya, apa namanya? Value-nya head, priority-nya juga head ya, gitu. Nah, value-nya tuh harusnya sebelum di del nih di update dulu ya, value sama dengan hapus dot value ya. Nah, ini gitu. Jalanin lagi. Nah, ini baru betul ya. Sebentar. Ini kok ada yang keliru ya? Sebentar. Eko Chandra kok Bambang duluan ya? Harusnya Eko duluan. Berarti pas comparing ini tadi ya. Oh, ini. Ini saya lupa kasih ini hapus dot underscore priority ya. Ini soalnya masih pakai yang tadi. Sebenarnya ini udah nggak kepakai lagi nih. Ini bisa dihapus ya. Gitu. Nah, ini baru betul ya. Jadi ketika di DQ yang pertama kali itu adalah Eko ya, karena prioritasnya tertinggi ya. Kemudian yang kedua adalah Bambang ya, dia sama-sama satu ya. Tapi Eko lebih duluan posisinya ya. Ini baru Bambang, yang ketiga Chandra itu prioritinya 2 ya. Nah, jadi sisanya Agus sama Dodi ya. Ini yang unsorted ya. Jadi kalau unsorted itu ini apa namanya? Datanya ini eh, masukinnya sama kayak queue biasa, cuman waktu ngambil itu yang agak repot ya. Gitu. Jadi ngambilnya memang agak repot. Oke, nah berikutnya kita mana tadi ya? Bikin untuk yang ini, yang sorted ya. Jadi saya copy lagi aja dari source code yang kemarin ya, queue-nya. Saya tambahin di sini di bawah ya. Yang berikutnya adalah sorted priority queue. Oke, ini saya hapus lagi yang nggak penting ya. Fungsi reserve, print reverse ya, sama ini tadi saya ganti namanya pick. Terus apa lagi tadi ya? Oh, ininya nggak usah ya. Note-nya kan kita pakai note yang yang versi baru tadi ya, yang ini. Nah, kalau yang sorted ini bentar mana tadi? Oh, ini bentar saya salah ngopi kali. List queue. Oh, ini nggak usah ini. Salah. Kebanyakan yang di copy ya.
Oke, nah kita sekarang ke sini ya. Ini code-nya masih sama kayak queue yang biasa ya tadi. Nah, terus kan di node-nya kan kita ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah priority-nya kan kita tambahin di sini ya. Waktu nambah data kan kita set priority-nya ya. Gitu. Ya kayaknya itu doang ya. Nah, kalau sorted priority queue itu fungsi DQ-nya sama persis kayak biasa ya. Jadi dia ngambilnya tetap dari yang paling depan karena waktu masukin udah diurutan dari prioritasnya. Jadi ininya nggak usah diganti. Kemudian ini juga nggak perlu diganti ya. Karena data yang diambil udah pasti yang head-nya ya. Terus print all-nya ini saya bikin kayak tadi aja ya. Saya kasih ada ngeprint ini juga ya. Apa namanya? Priority gitu. Nah, sekarang yang perlu kita modifikasi adalah fungsi enqueue. Nah, ini yang agak repot ya. Oke, kita lihat dulu ya di sini ada if else ya. If kalau misalnya ukurannya masih kosong ya, ya udah di set aja head sama tail-nya ya ke situ. Jadi ini nggak usah diubah. Nah, yang diubah adalah kalau datanya itu lebih dari satu ya. Kita nggak bisa langsung pasang node-nya ke situ ya. Nah, yang kita lakukan itu adalah kita mengecek posisi ya. Kita harus compare new node ini priority-nya dibandingkan dengan eh, data-data di ini apa namanya? Di yang ada di situ gitu. Nah, ini kayaknya juga harus pakai ini apa namanya? Pengecekan ya untuk yang sorted. Apakah akan dipasang di sorry, ngapus data sama nah nambah datanya ini kita harus ini apa namanya? Apakah akan diinsert di depan ya atau di belakang atau di tengah. Nah, ini panjang banget ya. Gitu. Nah, tapi sebelum itu juga harus dicek ya. Dia sama head-nya tuh gede siapa gitu loh. Jadi pengecekan pertama itu adalah di compare sama head-nya ya. Jadi new node dot priority itu apakah priority-nya itu lebih kecil dibandingin dengan priority punyanya head ya dot priority ya. Kalau iya ya ternyata priority new node-nya itu lebih kecil dari priority head. Maksudnya nilainya ya. Berarti new node-nya harus didahulukan ya. Jadi new node dot next itu sama dengan self dot head ya. Terus head-nya kita geser ke new node ya. Ini. Tapi kalau ternyata node-nya tuh harus ditempatkan setelah head, nah ini baru kita cari posisinya ya. Tempatnya ada di mana. Gitu. Nah, jadi kita harus apa namanya? eh Sebentar, ini self dot head itu lebih gede. Loh, software update. Ini kok kayaknya nggak perlu ya, sebentar. Ini sama ini kayaknya sama deh. Yang di modul ini, bentar saya cek dulu. Ini sama yang ini, ya. Kayaknya kok sama ya. Oh, enggak, sebentar. Ini kalau datanya hanya satu, ya. Ada pengecekan dulu, ternyata ini saya malah nggak ngecek ya. Ini di sini, ini diganti else if, kalau misalnya size-nya hanya satu, nah ini ditaruh sebelum head, ya. Yang berikutnya ini ditaruh setelah head, ya. Jadi self.head.next itu sama dengan new node ya. Terus apa lagi sini? Oh, yang di sini, sorry, yang di sini itu pakai doubling list ya. Ini pakai doubling list ada prefnya juga ya. Kalau saya bikin yang versi singling list aja ya. Karena tadi yang class node-nya kan udah terlanjur pakai ini do ya, singling list ya. Yang kita pakai di unsorted ya. Nah, supaya kita bisa compare yang unsorted sama sorted sama-sama pakai singling list aja ya. Kalau kalian mau bikin yang versi yang doubling list, kalian bisa nyontoh yang di modul ini. Sebenarnya memang disarankan pakai doubling list karena
kalau pakai single linked list sedikit lebih repot ya. Butuh variabel bantuannya 2 kali. Tapi nggak apa-apa, kita kan di sini tujuannya mau compare ya. Oke, nah ini tadi sampai mana tadi? Oke, ini tailnya saya set ke new node karena kan dia di posisi belakang ya. Oke, tapi kalau ternyata datanya lebih dari satu ya, nah ini sama sih, ini di compare dulu sama headnya. Jadi ini saya copy ya. Terus yang berikutnya tadi apa ya di sini ya? Eh, oh, depan atau belakang atau di tengah ya? Oke. Apakah di depan ini kan kalau mau di depan kan di sini ya. Data yang paling depan dicek ya. Apakah priority-nya lebih kecil dari data yang paling depan? Kalau iya taruh depan. Terus apakah new node dot priority itu priority-nya lebih gede ya dari tail ya. Ini kan lebih sorry. Kok ini lebih kecil dari tail? Sebentar. Self.tail underscore priority. Priority tail-nya lebih kecil. Oh, tail priority tail-nya yang lebih kecil ya. Kalau ini ya berarti saya, kalau saya arahnya begini ya. Gitu. Ya. Cuman masalah posisinya, dia new node-nya di kanan. Oke. Nah, kalau saya di sini ya, apakah new node itu priority-nya lebih gede daripada priority tail-nya ya? Kalau iya, berarti tail dot next itu saya set ke new node ya. Terus tail-nya sama dengan new node ya. Gitu. Ya, itu. Kalau ini kan ada tambahnya karena dia pakai pref ya, pakai doubling list ya. Next baru ya. Oke. Nah, yang terakhir ini yang repot ya. Kalau ternyata dia harus diinsert di tengah. Jadi kalau misalnya saya punya data ini nih, pakai angka aja ya. Hmm, misalnya prioritasnya berdasarkan value-nya ya. Terus saya mau masukin angka misalnya 35 misalnya ya. Misalnya 35. Nah, berarti yang harus saya lakukan adalah 35 kan posisinya di sini ya. Nanti kan di sini. Ya kan? Nah, kan kita harus cek satu-satu ya. Apakah prioritasnya 35 itu lebih kecil dari yang ini apa enggak? Oh ya, kalau ternyata prioritasnya lebih kecil ya, maksudnya nilai prioritasnya ya. Ya berarti di sini gitu kan. Tapi kan enggak, terus geser 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 sampai ketemu di sini. Oh, ternyata ini lebih gede. Kan gitu. Nah, berarti posisinya kan dia ada di sini ya. Nah, cuman kita tuh harus simpan posisi ini juga. Nah, itu kenapa kok disarankan pakai double link list ya. Nah, sementara kalau kita pakai single link list kan anu ya, kita kan udah terlanjur di skip sampai sini ya. Eh, Padahal kita butuh ini juga. Nah, nanti loopingnya 2 kali ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba bikin ya. Jadi langkah pertama itu adalah kita lakukan looping ya, pakai helper ya. Dimulai dari head ya, terus selama apa namanya? Sebentar. Oh, new node ya, sebentar. Jadi selama eh, apa namanya, prioritasnya tuh masih lebih lebih besar dari prioritas ininya, maka dia akan digeser terus ya. Jadi selama new node dot priority itu masih lebih besar daripada helper dot priority ya, maka kita geser helpernya gitu. Jadi selama ininya masih prioritasnya tuh sebentar, new node dot priority-nya itu masih lebih tinggi dibandingin dengan yang ini ya, ya digeser sampai ketemu yang lebih rendah ya. Jadi batasnya di sini gitu. Katakanlah yang ini prioritasnya nih 3, yang ini prioritasnya 5 ya. Ya udah berhenti berarti kan.
Nah, maka posisi helper ini dia akan berada di posisi 40 ini kalau di gambar yang barusan, ya kan? 35 kan di sini. Ya, helper tuh akan ada di sini. Nah, berarti setelah itu kita butuh bantuan satu lagi ya, helper 2. Nah, ini yang kalau kita hanya pakai single list tuh repotnya di sini ya. Kita butuh dua kali looping ya. Nah, yang di sini adalah selama helper 2 eh, dot next itu tidak sama dengan helper ya. Aduh, ini geser terus. Nah, helper 2 itu nanti posisinya akan berada di 30 ya, gitu. Kalau yang helper 1, helper doang itu 40, helper 2 itu 30. Nah, kita udah punya posisi kiri sama kanannya. Nah, sekarang kita tinggal masukin new node-nya di tengah-tengah ya. Jadi helper 2 dot next itu sama dengan new node ya, gitu kan. Terus new node dot sebentar ya dot next itu sama dengan helper. Nah, kayak gini caranya gitu. Ya sebenarnya bedanya dengan yang doubling list tuh hanya ini doang ya, yang saya blok ini gitu. Tambahannya segini doang ya. Selebihnya nggak masalah gitu. Oke, nah ini sudah. Berarti kita bisa coba ya. Sekarang kita tes ini pakai yang sorted priority queue ya. Secara output harusnya sama. Nanti yang diambil adalah Eko, Bambang, terus baru Chandra gitu. Oh sebentar, ini sorry ada kesalahan. Ini anu tadi pas insert ini. Pas insert mana ya? Nah ini kalau misalnya prioritasnya sama, nah kalau lebih kecil, oh enggak ding, kayaknya enggak lebih kecil, lebih besar. Oh yang bentar, yang salah tuh yang ini. Kalau new node dot priority itu lebih besar atau sama dengan, nah ini. Kalau ini prioritinya itu lebih, selama prioritinya lebih gede, nah ini juga kayaknya harus dikasih, misalnya ini sama-sama ini tiga, ini dua ya. Ini dikompar, apakah ini lebih besar dari ini? Enggak ya. Oh ya ini harusnya ini. Ya, kasih sama dengan. Oke. Ya, tapi yang ini enggak. Kita coba hapus dulu aja deh. Ya, kita cek nanti apakah eh, Bambang ini posisinya di belakang apa di depan. Ini sebenarnya ngaruhnya di situ. Ya, kita jalanin. Wah, error ternyata ya. Apa ini? NQ text NQ. Oh, ininya kurang. Loh, apalagi nih? Helper 2 dot next tidak sama dengan helper. Waktu mau nge-NQ Bambang ya. Kan posisinya kan Eko, Chandra, Agus ya. Terus mau ini Bambang. Helper 2. Oh, sebentar.
Ini coba kita debug dulu. Print all. Eko Chandra Agus ya, betul ya. Nah, waktu mau insert Bambang error ya. Oke, mana tadi? Nah, ini. Coba yang. Oh iya, ini harus dikasih sama dengan berarti ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Beda dengan yang ini tadi ya, unsorted. Kalau unsorted kan urutannya sesuai dengan urutan inputan ya. Gitu kan. Cuman kalau yang ini itu urutannya sudah sesuai dengan urutan prioritas ya. Gitu. Jadi kan tadi masukinnya kan pertama Agus duluan ya. Ya, masuk Agus terus Eko lebih tinggi jadi dia di depan ya, terus Chandra di sini ya, Bambang satu juga. Nah, tapi kan duluan si Eko, jadi Bambang di sini, Eko lebih duluan ya, gitu. Oke, ya setelah di DQ 3 kali yang diambil adalah 3 yang pertama ya. Jadi kalau DQ-nya nggak masalah ya. Nah, terus sisanya ya tinggal ini ya, gitu. Nah, itu yang sorted ya, versi yang single linked list ya. Ya, tambahannya cuma bagian ini aja sebetulnya ya. Nggak susah juga sih kalau yang ini kan loopingnya sekali ya. Ini waktu insert nih, loopingnya sekali itu sama dengan yang ini ya. Cuman di sini namanya bantu ya. Saya kasih nama helper bahasa Inggris ya. Ini kan sama sebetulnya ya, gitu. Nah, cuma kalau yang ini kan double English kan dia bisa pakai previous ya. Bisa previous jadi bisa kiri kanan ya. Nah, kalau ini nggak bisa, ini hanya bisa kanan doang. Jadi kita butuh helper 2 ya supaya dapat posisi sebelumnya ya, sebelum yang mau diinsert gitu. Jadi kalau mau masang di tengah-tengah sini, kita harus punya posisinya 40 sama posisinya 30. Jadi ada 2 variabel memang, helper sama helper 2 gitu. Nah, setelah di print yaitu hasilnya ya, itu. Oke, nah untuk latihannya itu buatlah implementasi priority queue yang sorted menggunakan list. Oh ya, kalau tadi kan link list ya. Nah, ini pakai list ya. Fungsi yang harus Anda implementasikan adalah nambah data, hapus data, ngambil data, hapus data dengan prioritas yang diberikan. Misalnya prioritas 3 gitu ya. Padahal ada 1, 2, 3, 4, 5, yang 3 yang dihapus misalnya. Ini doang sih yang membedakan ya. Itu ini gampang ya. Pakai list itu sebenarnya lebih gampang, cuman nggak efisien aja gitu ya. Lebih time complexity-nya lebih jelek. Tapi sebenarnya lebih gampang ya. Nah ini harusnya nggak masalah ya. Memang di modul memang nggak dibahas kan. Yang dibahas langsung pakai link list ya. Oke, nah yang kedua adalah ini. Eh, tambahkan fungsi ini ya, remove priority pada ini priority. Oke. Nah, ini maksudnya nambahin ke yang ini tadi ya, yang link list ya. Jadi beda sama yang 91 ya. Yang ini nambahin dari latihan yang di atas ya, dari yang link list gitu. Oh iya, satu lagi ya. Saya tuh kemarin tuh lupa ya. Untuk apa praktikum itu, saya ngesetnya tuh kan PDF ya di Moodle ya. Nah, padahal yang harus dikirim itu harusnya selain PDF ada source code-nya juga ya. Nah, yang mulai sekarang sudah saya ganti ke zip ya. Karena saya hanya ngopi settingan dari apa namanya kelas yang lain ya. Jadi ternyata yang kelas lain kebetulan memang yang dikumpul laporan karena kan mata kuliah teori ya. Jadi hanya laporan PDF. Nah, ini udah saya perbaiki jadi kalian kumpulkannya itu PDF sama source code ya. Gitu. Nanti di zip ya, boleh di zip, boleh di rar ya. Gitu. Ya itu aja sih pesan tambahan dari saya ya. Eh, jadi yang dikirim komplit ya, nggak hanya PDF tapi source code-nya juga ya supaya bisa dites gitu.
Oke. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Nggak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, ya saya rasa kelas kita cukup sampai di sini ya. Eh, jangan lupa dikerjakan latihannya sama nanti jangan lupa ya source code-nya juga ikut disertakan termasuk untuk yang hari apa minggu kemarin ya pertemuan 8 itu juga source code-nya tolong dimasukkan juga ya gitu. Oke, ya sudah kalau gitu saya rasa cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Oke, thank you semuanya.